Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 5 September 2022 dengan judul Melepaskan Segalanya Baginya. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia dimanapun Anda berada untuk berdoa bersama-sama. Kembali kami datang kepada Bapa di sorga oleh karena kami ingin menaikkan ucapan syukur limpah terima kasih dan pujian kepadamu ya Bapa. Oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Lukas 14 ayat yang ke-33, demikian firman Tuhan. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Mari kita ikuti penjelasannya. Allah tidak memaksa kehendak makhluk ciptaannya. Ia tidak mau menerima perbaktian yang diberikan dengan pikiran dan kemauan yang tidak rela. Sebuah penyerahan yang terpaksa akan menghalangi semua pertumbuhan pikiran maupun tabiat. Penyerahan demikian hanyalah membuat seseorang seperti tidak mempunyai akal. Bukan demikianlah yang dimaksud pencipta. Dalam menyerahkan diri kita kepada Allah, kita harus meninggalkan semua hal-hal yang memisahkan kita darinya. Apa saja yang menjauhkan hati dari Allah harus disingkirkan. Banyak orang yang berilhamkan mamon, tamak dan ingin kekayaan adalah rantai emas yang mengikat mereka pada setan. Kelompok lain pula berilahkan kemuliaan duniawi. Hidup menyenangkan diri sendiri serta bebas dari tanggung jawab adalah berhala bagi orang lain juga. Tetapi rantai yang memperbudak ini harus diputuskan. Kita tidak boleh setengah milik Allah dan setengah milik dunia. Kita bukanlah anak-anak Allah kecuali kita berserah diri sepenuhnya. Apabila Kristus berdiam di dalam hati, maka jiwa akan dipenuhi kasih-Nya dengan hubungan yang mengembirakan hati, sehingga jiwa akan berpaut padanya. Dan di dalam merenungkan Dia, diri sendiri haruslah dilupakan. Kasih kepada Kristus akan menjadi sumber pancaran perbuatan yang baik. Mengaku pengikut Kristus tanpa kasih mendalam, seperti ini hanyalah omong kosong belaka. Formalitas yang kering serta usaha yang amat hina. Apakah engkau merasakan penyerahan yang sepenuhnya kepada Kristus terlalu berat? Tanyakanlah kepada dirimu sendiri pertanyaan seperti berikut. Apakah yang Kristus telah berikan kepadaku? Disalin dari buku Kebahagiaan Sejati, halaman 49 sampai 50. Allah akan membawa engkau berulang kali ke posisi yang paling bawah, sampai dengan rendah hati dan pikiran yang tenang, engkau menanggung ujian yang Dia berikan, dan sepenuhnya dikuduskan untuk pelayanan. Disalin dari buku Testimonis jilid 4, halaman 214. Biarlah bacaan renungan kita saat ini
akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan, berkat rohani dan sukacita bagi kami semua para pendengar dimanapun kami berada. Lebih daripada itu membuat sebuah penekanan khusus. Allah tidak memaksa kehendak makhluk ciptaannya. Ia tidak mau menerima perbaktian yang diberikan dengan pikiran dan kemauan yang tidak rela. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya. Kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, di dalam kepemimpinan dan tanggung jawab mereka membutuhkan kekuatan, kesehatan, hikmat sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia, bahkan pustu. Kiranya hikmat, pengetahuan sorga, sukacita Tuhan berikan kepada masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Kiranya Tuhan berkati semua para panitia, para tukang, dan juga material yang mereka gunakan, agar dengan hikmat, pengetahuan, dan kekuatan sorga, mereka dapat menyelesaikan bangunan tersebut tepat pada waktunya. Kami juga menyerahkan Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat dan kekuatan sorga juga Tuhan berikan bagi hamba-Mu. Kami juga teringat Tuhan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat, dimanapun mereka berada Tuhan, saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa dan juga mahasiswa dan para dosen. Kiranya kekuatan, kesehatan, hikmat, pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka untuk mendidik anak-anak di setiap lembaga pendidikan untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan tolong mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan sukacita selalu bagi mereka. Para pendengar yang setia, dimanapun mereka berada saat ini yang berulang tahun, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.